Baik, ke kesempatan kali ini saya akan membahas PAS. Soal PAS ini soal penilaian akhir semester untuk matematika minat. Ini soalnya adalah bagian A untuk kelas 12. Ini adalah soal penilaian akhir semester atau UAS ya, matematika minat dari Sekolah Sma Penabur Gading Serpong. Di sini ya soalnya ada 25 soal PG. Akan saya coba bagi menjadi dua buah video. Video pertama 10 soal dan video kedua 15 soal berikutnya. Kita coba dari soal nomor 1 sampai nomor 10 dulu ya, kita coba bahas. Di sini soalnya sudah saya tempel di whiteboard saya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 tentang limit. Di sini ada kunci jawabannya ya, jawabannya adalah B ya. Coba kita selesaikan. Ini limit dari X mendekati tak hingga, ya. X mendekati tak hingga dari akar S pangkat 4 tambah 7 S pangkat 3 kurang akar S pangkat 4 kurang 3 S pangkat 3 per X. Ya. Ini soalnya agak kecil tulisannya, coba saya perbesar terlebih dahulu ya, supaya lebih jelas. Oke, saya perbesar sedikit tulisannya, ukurannya. Ya, soalnya pada nomor 10 kurang tulisannya, coba saya buat 16 ya. Iya, mungkin lebih jelas. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Saya selesaikan di samping ya. Limit X mendekati infinite. Akar dari di sini S pangkat 4 ada S pangkat 3. Supaya bisa saya tarik keluar S kuadrat ya. Nah, akar S kuadrat bisa saya tarik ke depan jadi X ya. Berarti di sini jadinya X kuadrat dikurang 7X ya. S kuadrat kali S kuadrat, S pangkat 4, S kuadrat kali min 7X, min 7, tambah ya, tambah 7X. Kurang akar dari X kuadrat dalam kurung, X kuadrat kurang 3X, gitu ya. Dibagi dengan X. Oke. Nah, kenapa saya tarik X kuadratnya saja keluar? Ya, supaya akar X kuadrat nanti bisa menjadi X, perhatikan, akar X kuadrat menjadi X, gitu ya. Jadi nanti saya bisa coret dengan X yang di bawah ya, jadi itu tujuan saya. Jadi jadi X kuadrat tambah 7X. Dikurang akar X kuadrat yang di sini juga menjadi X, jadi di dalamnya menjadi akar X kuadrat min 3X gitu, dibagi dengan X ya. Oke, nah melihat setiap suku ada X-nya dibagi dengan X yang di bawah ya. Oke, jadi hasilnya menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat tambah 7X dikurang akar dari X kuadrat minus 3X. Oke ya. Nah, penyelesaian limit ini bisa kamu gunakan kalifator sekawan ya, kali dengan akar S kuadrat tambah 7X tambah akar S kuadrat min 3X per akar S kuadrat tambah 7X tambah akar S kuadrat min 3X. Oke ya, tapi di sini kita ada rumus langsung ya. Saya tulis di sini rumus langsungnya, perhatikan baik-baik. Ini rumus cepatnya. Limit X mendekati infinite. Akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Dikurang ya, harus dikurang dengan akar. Di sini juga A. Di sini saya anggap P. Di sini saya anggap Q gitu ya. Nah, limit dari ini kita ada rumus cepatnya. Perhatikan syaratnya adalah di sini A, di sini juga A. Ini AX kuadrat maksud saya, AX kuadrat. Sorry. Jadi koefisien X kuadrat kiri dan kanan satu sama-sama A. Jadi kita bisa gunakan cara cepat. Ini harus kurang ya. Kurang dan X kuadrat koefisiennya sama kiri dan kanan. Kita bisa gunakan cara cepat B, koefisien dari X ya, dikurang P, koefisien dari X yang sebelah kanan, dibagi 2 akar dengan A. Ini rumus cepatnya. Jadi saya bisa langsung gunakan di sini rumus cepatnya. B-nya adalah 7 kurang
P-nya adalah min 3, dibagi 2 akar A. A-nya itu koefisien dari X kuadrat adalah 1, harus sama. Sehingga hasilnya adalah 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya. Jadi sesuai dengan kunci jawabannya, nomor 1 adalah 5. Kita menuju ke soal nomor 2. Ini sebenarnya soalnya adalah soal nomor 2 ya. Oke. Limit dari sin kuadrat 3x per 2x kali tan 3x sama dengan, saya langsung sama dengan limit x mendekati 0. Sin kuadrat 3x bisa saya pecahkan menjadi sin 3x kali sin 3x dibagi dengan 2x kali tan 3x, saya ubah jadi 2x, di sini adalah tan 3x ya. Dan ada rumusnya, rumus limit untuk trigonometri. Ya, untuk 0 per 0, kalau x-nya 0 yang saya masukkan dari 0 per 0 di sini, ini juga dari 0 per 0, ada rumusnya koefisien bagi koefisien, 3 per 2, hasilnya ada 3 per 2 dikali dengan koefisien bagi koefisien, 3 bagi 3, 1, sehingga hasilnya adalah 3 per 2. Ya. Oke, jadi jawaban nomor 2 ini adalah E. Berikutnya untuk soal nomor 3, saya kasih space dulu ke bawah. Soal 3, space dulu saya. E. Limit cos 15x kurang cos 3x ya. Jadi limit x mendekati 0, cos dikurang cos ya. Untuk limit trigonometri, cos kurang cos harus kita ubah menjadi sin. Ada rumusnya ya, cos kurang cos. Itu ada rumusnya. Ingat, rumusnya saya tulis samping. Cos A dikurang cos B. Rumusnya adalah minus 2 sin setengah A tambah B, min 2 sin sin ya. Sin setengah A kurang B. Ini adalah rumusnya yang mau saya gunakan. Oke. Jadi, ini adalah A, ini adalah B, ya, cos A kurang cos B. Minus 2 sin setengah. A tambah B, 15 tambah 3, 18, 18 bagi 2, A tambah B per 2, bagi 2, sin setengah. A kurang B, 15 kurang 3, 12. 12 bagi 2, 6 ya, langsung. Saya gunakan rumusan di sebelah sini. Oke. Jadi harus apa rumus trigonometri ya. Dibagi 1 kurang cos kuadrat 3x, ini langsung bisa saya pakai sin kuadrat 3x. Ingat, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1 ya. Sama dengan limit x mendekati 0 minus 2 sin 9x kali sin 6x. Sin kuadrat 3x bisa saya pecahkan menjadi sin 3x kali sin 3x. Sehingga hasilnya adalah sesuai dengan rumus trigonometri, limit 0 per 0 bisa jadi 9 bagi 3, 3. Jadi hasilnya min 2-nya tetap kali 9 bagi 3. Di sini adalah 3. Ini hasilnya adalah 6 bagi 3 ya. Koefisiennya saya. 6 bagi 3 itu adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah min 2 kali 3 kali 2, min 12. Ya. Ini jawabannya E ya, harusnya C ya, min 12 ya. Cos kurang cos, min 2 sin sin. Oke. Oke, kita ke soal nomor 4. Hasil dari limit sin 6x kurang 2 sin 3x per tan 2x kali sin kuadrat 3x sama dengan, perhatikan ya, jadi untuk mengerjakan soal-soal limit trigonometri, kita harus jeli melihat bentuk yang mana yang bisa diubah. Perhatikan, di sin 3x ada 2, ini sin 6x ya. Jadi saya mau ubah sin x mendekati 0. Sin 6x saya mau ubah menjadi sin 2 dikali 3x. Dikurang 2 sin 3x dibagi dengan tangen 2x kali sin kuadrat 3x. Sama dengan sin 2 kali 3x, ingat ada rumusnya ya. Limit x mendekati 0, sin 2. Ingat rumus? Sin 2A. Rumusnya adalah 2 dikali sin A cos A ya. Ingat rumus ini yang saya gunakan? Kalau ini A, ini juga A, ini juga A ya. Nah, sekarang ini 3x. Depannya sudah ada 2. Jadi 2 sin A, A-nya 3x, cos A, hanya 3x ya. 2 sin 3x cos 2x kurang 2 sin 3x
dibagi tangent 2x kali sin kuadrat 3x sama dengan limit x mendekati 0. Nah, kenapa saya ubah jadi sin 2 kali 3x tadi yang 6x? Supaya muncul ini sama-sama ada 2 sin 3x, jadi bisa saya faktorkan ke depannya. 2 sin 3x. Jadi cos 3x kurang 1 dibagi tan 2x dikali sin kuadrat 3x. Sin kuadrat 3x. Sama dengan, oke. Ini sudah perkalian semuanya, perhatikan. Ini sebenarnya sudah bisa saya ubah menjadi 2, ini menjadi 3/2 ya. 0/0, kalau saya masuk x-nya 0, jadinya sin 0 bagi tan 0, 0/0. Jadi koefisiennya aja yang bisa kita ambil jadi 3/2, ya saya langsung, perhatikan. 2 kali 3/2, jadinya 6/2 atau 3, saya taruh depan, 3 ya ini ya. 2 dikali 3/2, ini hasilnya 3/2 ya. 3/2. Kemudian limit x mendekati 0. Nah, cos 3x kurang 1 per sin kuadrat 3x. Saya harus hilangkan cos min satunya. Supaya min satunya bisa hilang, ingat rumusnya lagi, cos 2x ini bisa saya ubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Perhatikan, ini adalah x, ini juga x ya. Oke, jadi cos 3x di sini bisa saya ubah menjadi cos 2 kali ya. Saya step by step saja. 2 kali 3/2x. Gitu ya, bagi 2, bagi 1, kurang 1 dibagi sin kuadrat 3x. Kita di sini sama dengan 3 dikali limit x mendekati 0. Nah, ini cos 2x ini, perhatikan saya mau ubah jadi ini. 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x, ini x, di sini x. Ini 2 kali 3/2x, berarti menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat 3/2x, gitu ya. Itu cos 2 kali 3/2x di sini. Baru dikurang 1 lagi, dibagi dengan sin kuadrat 3x, saya ubah jadi sin 3x dikali sin 3x. Sama dengan 3 dikali limit x mendekati 0. Perhatikan, 1 dikurang 1 habis. Ini ada minusnya di depan. Berarti menjadi minus 2 kali sin kuadrat 3/2, sin 3/2x dikali sin 3/2x ya. Dibagi sin 3x kali sin 3x. Untuk apa saya pisahkan? Supaya bisa saya langsung hitung nilainya. Perhatikan, saya boleh langsung ya, 3 kali 3 dikali min 2 dikali. Ini tinggal koefisien 3/2 dibagi 3. Ya. 3/2 dibagi 3 itu setengah. Kali ini juga 3/2 dibagi 3. Ini juga setengah. Sehingga hasil akhirnya adalah, jadi hilang 1, min 1 ya. 3 kali setengah 3/2 ada minus, jadi hasilnya adalah minus 3/2. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita ke soal berikutnya, nomor 5. Saya buat spacing dulu ya. Oke, itu soal nomor 5. Kita perhatikan soal nomor 5 ini, di depan ada 3 dikurang ya. Jadi kita harus mengusahakan untuk menghilangkan 3 yang di sini. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita lihat bentuknya, di sini ada cos kuadrat, cos kuadrat, cos kuadrat. Cos kuadrat ini bisa kita ubah ya, menjadi 1 kurang sin kuadrat. Coba. Jadi ini menjadi limit x mendekati 0, 3 dikurang cos kuadrat x itu adalah 1 kurang sin kuadrat x. Jadi sudah ada minus 1 sekali nanti, 3-nya jadi 2 ya. Dikurang cos kuadrat 2x. 1 dikurang sin kuadrat 2x. Nanti min 1 sekali lagi. Jadi sampai 3 kali min 1, 3 depannya hilang ya. Dikurang cos kuadrat 3x. 1 kurang sin kuadrat 3x. Oke. Jadi dikurang 1 sekali lagi dari sini ya. Dibagi dengan 1 dikurang cos 2x di sini, supaya 1 di depannya bisa hilang. Ingat, ada 3 untuk rumus cos 2x. Saya pakai yang mana? Saya pakai yang ini ya. 1 dikurang
2 sin kuadrat X. Kenapa saya pilih yang ini? Supaya 1 min 1, 1 di depannya juga hilang. Sama dengan limit X mendekati 0, perhatikan ya, 3 min 1, min dikalikan ke dalam, kurungan pertama, min dikalikan ke sin kuadrat, jadi min sin kuadrat X, gitu. Kemudian kurang 1 lagi, min dikalikan ke dalam lagi, menjadi tambah sin kuadrat 2X, gitu ya. Kemudian yang terakhir, min dikalikan ke dalam, min 1 lagi, min dikalikan ke dalam lagi, tambah sin kuadrat 3X, dibagi dengan 1, min 1, jadi 0, min dikali min 2, jadi 2 ya. Jadi 1 kurang 1-nya hilang, sisanya tinggal 2 positif, 2 sin kuadrat X. Sama dengan limit X mendekati 0, 3 kurang, ya. Di sini 3, min 1-nya juga 3 kali, jadi hilang, sehingga kita dapat, ini tadi plus ini ya, min dikalikan ke min, jadi plus ya. Sehingga kita dapat sin kuadrat X tambah sin kuadrat 2X tambah sin kuadrat 3X dibagi dengan 2 sin kuadrat X. Oke, sama dengan. Perhatikan, penyebutan di bawah ada kepunyaan semuanya, jadi supaya lebih jelas, ya, tuh kamu sudah bisa langsung, boleh langsung. Supaya jelas, saya pisahkan satu persatu. Penyebutnya, sin kuadrat X dibagi 2 sin kuadrat X tambah sin kuadrat 2X dibagi 2 sin kuadrat X tambah sin kuadrat 3X dibagi 2 sin kuadrat X, gitu ya. Sambung ke sini. Sama dengan limit X mendekati 0. Sin kuadrat X yang bisa dicoret, ya, jadi setengah tambah. Nah, ini kalau kamu bisa langsung, ini sebenarnya sin 2X kali sin 2. Oke, saya step by step saja ya. Sin kuadrat 2X menjadi sin 2X kali sin 2X ya. Dibagi dengan 2 sin kuadrat X. 2 kali sin X kali sin X tambah sin kuadrat 3X. Sin 3X kali sin 3X. Dibagi dengan 2 dikali sin X dikali sin X ya. Seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Ini sama dengan koefisien bagi koefisien 2 bagi 1 2. Ini koefisien bagi koefisien 2 bagi 1 juga 2 itu. Ini 3 bagi 1 ya, koefisien X bagi koefisien X ya, 3. Ini juga 3 sehingga hasilnya adalah setengah tambah. Ini ada setengahnya, jangan lupa ya, di bawah ada per 2 ya. 2 kali 2 4, 4 bagi 2 2 tambah. Ini 3 kali 3 9, 9 bagi 2 di sini ya. Sehingga hasilnya adalah 9 per 2 tambah 10, 10 per 2 itu 5, 5 tambah 2, 7. Jadi hasilnya adalah 7. C. Ya, sesuai dengan kunci jawaban. Kemudian nomor 6. Oke, ini adalah limit yang menghasilkan bilangan Euler ya, limit E. Saya buat space-nya dulu. Karena mungkin bisa agak panjang. Baik, untuk menyelesaikan soal nomor 6 nih, saya tulis ulang dulu rumus yang kita gunakan supaya tidak lupa ya. Jadi begini, rumus dasarnya ini limit S mendekati infinite. 1 tambah seper X dibagi dengan X, ini hasilnya adalah E. Ya, ingat, seper X ini adalah X yang infinite ya. 1 tambah 0. Jadi ini seperti 1 tambah 0 pangkat X yang infinite ya. Seperti ini ya. Oke. Sama juga halnya dengan limit. Kalau X mendekati 0, di sini adalah 1 tambah X. Perhatikan, ini 1 tambah 0 juga ya. Ya, 1. Pangkat dengan seper X. 1 bagi 0, ini X yang 0, infinite juga. Ya, kamu lihat bentuknya sama. Kira-kira bentuknya kalau seperti ini, hasilnya adalah sama dengan E juga, bilangan Euler. Oke, berdasarkan prinsip ini, kita mau coba kerjakan soal nomor 6. Kita lihat. Limit X mendekati infinite. Ini 3X kurang 2, 3X tambah 2, supaya bisa jadi 1 ya. Karena rumusnya semua ada 1 di depan nih. Ya. Tapi ini X infinite ya. Berarti kita bentuknya kira-kira bentuk seperti bentuk pertama ini ya, mungkin ya. Karena X-nya infinite. Tapi kita lihat dulu. Bisa saja bentuknya seperti ini. Ya.
apapun bentuknya, dia dalam kurung adalah 1 tambah 0, pangkat infinite ya. 1 tambah 0, pangkat infinite. Oke, supaya bisa jadi 1, 3x kurang 2 itu bisa saya ubah menjadi 3x tambah 2 dikurang 4 ya. Tetap 3x kurang 2. Kenapa saya pakai 3x tambah 2 min 4? Karena di bawahnya ada 3x tambah 2 juga. Jadi nanti bisa saya pisahkan, dia ada satunya di depannya. Pangkat dengan 6x. Sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, perhatikan, ini saya bisa pisahkan, jadi menjadi 1 di depan. Makanya dari awal saya ubah menjadi 3x tambah 2 kurang 4, karena 3x tambah 2 min 4 ini adalah 3x min 2 ya, hasilnya sama. Dikurang 4 dibagi 3x tambah 2. Itu ya, pangkat dengan 6x. Sama dengan, oke, limit x mendekati tak hingga. Nah, ini sudah jadi 1. Jadi tujuan kita memang mengubah bentuk pertama jadi 1 ya. 1 tambah seper ya. Ini kurang. Oke, kurang nggak masalah. Bisa kita ubah jadi tambah juga nanti ya. Tambahan, jadi bawahnya ada minus. Seper, gitu ya. 4 per 3x tambah 2 kita bisa ubah jadi seper 3x tambah 2 per 4. Karena dari sini minus aslinya, ya. Jadi saya ubah jadi minus. Sama saja ya. 1 tambah seper ini, ya, seper sesuatu ini, seperti seper x. Oke. Perhatikan, kalau saya masukkan x yang infinite, hasil bawahnya infinite ya, 3 kali infinite bagi 4 ya. 1 bagi infinite 0, jadi sudah memenuhi bentuknya, gitu. Oke, pangkat dengan, ya ini seperti seper x gitu ya, bentuknya seperti seper x. Pangkat x ya, jadi x di sini juga ada minusnya, 2 per 4. Nah, jadi ini sudah seperti bentuk yang pertama. 1 tambah seper x, ya, ini seperti sebuah fungsi, ya, 1 tambah seper fx, pangkat, gitu ya. Pangkat dengan fx-nya juga, gitu. Nah, untuk menghilangkan pangkat yang di sini, aslinya tidak ada, saya pangkatkan kembali. Perhatikan, saya kali dengan minus 4 dibagi 3x tambah 2. Oke, jadi ini dikali ini sebenarnya adalah 1, saling meniadakan. Oke, jadi kita ubah seperti ini supaya nanti kita bisa ubah ke bentuk menghasilkan bilangan E di sini. Kemudian kali dengan 6x ya, yang asli yang ada di atas, kali dengan 6x. Nah, perhatikan, ini kalau saya kalikan semua, sebenarnya dia hasilnya adalah tetap 6x ya. Jadi kita manipulasi aljabarnya sedikit, supaya bisa seperti bentuk yang kita inginkan. Nah, perhatikan, sama dengan di sini, ini adalah 1 tambah 0. Ya, 1 tambah 0, pangkat infinite, gitu ya. Jadi, ini hasilnya adalah E ya. Kalau kita ikuti bentuk yang pertama, ini hasilnya sama dengan E. Jadi, hasilnya adalah sama dengan E pangkat dengan. Pangkat dengan yang di atas ini masih ada pangkatnya ya. Oke, karena dia masih ada variabel x ya, jadi limitnya di pangkatnya. Limit E pangkat limit x mendekati infinite, min 4 kali 6x, minus 24x, dibagi dengan 3x tambah 2 ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan di sebelah sini. Sama dengan E pangkat. Limit x mendekati tak hingga untuk sebuah fungsi rasional ini adalah bagi dengan x pangkat tertinggi dari penyebut. Penyebut pangkat tertinggi adalah x pangkat 1, jadi kita pangkat 1 semuanya, x-nya ya. Pangkat dengan dibagi, pembilang dan penyebut dibagi dengan x yang berpangkat tertinggi dari penyebutnya. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah x pangkat 1, jadi semuanya kita bagi dengan x pangkat 1. Jadi min 24x dibagi dengan x, dibagi 3x, dibagi dengan x, dan 2 juga dibagi dengan x ya. Ingat cara menyelesaikan limit tak hingga untuk sebuah fungsi rasional seperti ini ya. Sama dengan e pangkat. Min 24x dibagi x, hasilnya adalah min 24. 3x bagi x, coret x-nya jadi 3. 2 bagi infinite. 2 bagi tak hingga adalah 0. Jadi hasilnya adalah e pangkat, ini min 24 tadi ya, minus 8. Oke. Jadi, sesuai pertanyaannya, ini e pangkat m, berarti m-nya adalah minus 8 ya. Sama dengan e pangkat m, berarti m sama dengan minus 8. Sini. Jadi jawaban adalah D. Oke, kita menuju ke nomor 7. Ini bentuk yang sama dengan soal yang nomor 6. Kita harus ubah bentuknya juga ya.
Ini ada akar ya. Ingat, akar itu adalah pangkat setengah ya. Coba ubah ke dalam bentuk. Ya, ke dalam bentuk ini 1 tambah 0 pangkat infinite ya. Bisa bentuk X mendekati infinite atau X mendekati 0 ya. 1 tambah 0 pangkat infinite. Itu adalah E. Oke, kita coba. Nomor 7. Limit X mendekati 0. Akar itu saya ubah jadi pangkat setengah dulu. Pangkat setengah ya. Kemudian ini dipangkat dengan 2 sin 8X dibagi 1 kurang. Nah, cos 4X ini saya langsung ubah. Cos 4X itu adalah seperti cos 2 kali 2X ya. Jadi supaya 1 di depan hilang, saya pakai rumus yang ini. 1 kurang 2 sin kuadrat 2X. Gitu ya. Oke, itu cos 4X ya. Oke, kemudian sama dengan. Ini sudah 1 tambah 0 ini ya. 4X ini sudah 0 ya. X masukkan saja, dia sudah 0. Jadi limit X mendekati 0. 1 tambah 4X supaya bentuknya seperti bisa menghasilkan E. 1 tambah X pangkat dengan seper X. Perhatikan X 0 karena X 0 ya. Jadi 1 tambah 0 bagi infinite. Ini seperempat X ya. Harus sama. Jadi bentuk ini dan ini kalau sama hasilnya adalah bilangan Euler. Ya, 1 tambah 0 pangkat infinite. Oke. Nah, pangkat lagi dengan supaya menghilangkan seperempat X di sini aslinya tidak ada, saya pangkat dengan 4X lagi. Ya, jadi dia 4X di sini untuk meniadakan seperempat X yang kita buat tadi ya. Jadi sudah nggak ada apa-apa seperti pangkat 1 biasa. Baru pangkat kali lagi dengan 2 sin 8X. Tetap ada. Dibagi min 1 hilang, min kali min jadi 2 sin kuadrat 2X ya. Oke, kita lihat. Nanti ini 2 dan 2 bisa kita coret ya. Oke, sama dengan. Nah, ini 1 tambah 0 pangkat infinite. Yang penting ini dan ini sama, dia hasilnya adalah E ya. Jadi hasilnya adalah E pangkat limit X mendekati 0, 4X saya kalikan, 4X kali sin 8X ya, dibagi sin kuadrat 2X itu adalah sin 2X dikali sin 2X. Sama dengan E dipangkat, ini sifat limit trigonometri, untuk 0 per 0, 4 bagi 2 adalah 2, ya. 8 bagi 2 adalah 4 di sini. Ini 2 ya. 4. Jadi hasil akhirnya adalah E pangkat 2 kali 4 adalah 8. 2 kali 4 ya. 4 4X. 4 bagi 2 2 sin 8X. 2 sin 8X. Oke, jadi E pangkat 8 di sini ya. Coba saya periksa di sini jawabannya tidak ada. Kita coba. 2 sin 8X 1 kurang. 1 sin 8X itu, sorry. Ini bukan sin kuadrat 2X ini ya. Sin 8X di situ, sin 2 kali 4X. Ini cos 4X ya, sorry. Ini cos 4X itu cos 2 kali 2X. Cos 2 kali 2. Cos 2A. 1 kurang 2 sin kuadrat A. Jadi ini 2X sudah benar ya. Oke. 2. Oh, di sini ada. Oh, 2-nya kita coret ya tadi ya. Tambah 2. 2 itu 200 coret. Sin 2X kali sin 2X benar. Oh, di sini tadi ada pangkat setengahnya ya. Kita ketinggalan. Yang dari akar, pangkat setengah. Jadi ini masih ada pangkat setengahnya. Jadi pangkat setengah ini di sini tidak ketulis, saya setengahnya taruh di depan ya. Jadi ini ada kali setengahnya lagi, oke? Jelas ya? Dari akar tadi, ini akar ada pangkat setengah. Statement kedua saya lupa menuliskan setengahnya, jadi setengah saya tulis di paling belakang ya. Di sini setengahnya saya tulis ke depan lagi. Jadi ini ada kali setengahnya lagi di sini ya. Setengah, gitu loh. Setengah kali 2 kali 4 ya. Jadi setengah kali 2 kali 4 hasilnya adalah 4 ya. 4. Jadi sama dengan E pangkat 4, sama dengan E pangkat M ya. Jadi M-nya itu adalah bernilai 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8.
kita buat space dulu. Ya. Oke, kita lihat sebuah fungsi f(x) ditentukan oleh untuk x lebih kecil min 2, kita pakai fungsi yang pertama. Untuk x dari min 2 sampai 3, kita pakai fungsi yang kedua. Perhatikan tandanya, ini ada sama dengannya. Jadi kalau x sama dengan 2, pakai fungsi yang kedua. X sama dengan 3, pakai fungsi yang ketiga. Untuk x lebih besar 3, pakai fungsi yang ketiga. Ya. Oke. Continuum di semua x, hitung nilai a tambah b. Baik, kita tulis dulu sebuah fx dikatakan continue. Jadi begini ya. Sebuah fungsi fx continue di x sama dengan c jika, ya ada syaratnya ya, jika limit x mendekati c untuk fx itu nilainya ada dan sama dengan nilai dari fc ya. Nilai limit x mendekati c fx itu nilainya sama dengan fungsi dari c ya, nilainya sama, itu baru continue. Jika tidak, dia adalah discontinue. Oke, kita lihat. Perhatikan di sini, ini x lebih kecil min 2, artinya x mendekati min 2 di sini ya. X tidak ada sama dengannya, berarti limit x mendekati min 2, kita pakai fungsi yang kedua, fx itu nilainya sama dengan limit x mendekati min 2, kita pakai fungsi yang kedua, 3x tambah 2a, nilainya adalah sama dengan min 2 masukkan ke x, 3 kali min 2 min 6 tambah 2a gitu ya. Kemudian untuk nilai f min 2 karena di sini ada x sama dengan min 2, jadi f min 2-nya kita pakai fungsi yang kedua, itu 2ax kurang b sama dengan masukkan x-nya min 2, 2 kali min 2 min 4a kurang b. Dan nilai limit x mendekati min 2 dengan nilai fungsi f min 2 harus sama, berarti min 6 tambah 2a nilainya harus sama dengan minus 4a min b. Saya pindahkan ruasnya ke kiri, min 4a ketemu 2a jadi 6a, min b pindah ke kiri jadi plus b, gitu ya. Sama dengan min 6 pindah ke kanan jadi positif 6. Ini persamaan yang pertama. Untuk limit x mendekati min 2 dan nilai f dari min 2 ya. Sekarang untuk x mendekati 3. Limit x mendekati 3 untuk fungsi fx, kita pakai fungsi yang ketiga, yaitu x lebih besar 3 ya. Makanya x mendekati 3 kita pakai fungsi yang ketiga, x min 1. Kita masukkan 3-nya, 3 kurang 1 bernilai 2. Dan kemudian f3-nya, artinya untuk x sama dengan 3, kita pakai fungsi yang kedua, karena Anda sama dengan 2ax kurang b. Masukkan a-nya, masukkan x-nya, 2 kali x, 3, 6, 6a min b. Dan kedua nilai ini, limit dan nilai fungsi f3-nya harus sama, karena dia kontinu. Jadi 2 sama dengan 6a min b ini ya. Nah, kemudian keduanya ini kita eliminasi atau substitusi. Saya langsung eliminasi saja. Perhatikan 6a tambah b sama dengan 6. 6a dikurang 6a dikurang b sama dengan 2. Kalau kita kurangkan, 6a-nya habis, jadi ini jadi 2b sama dengan 4. Saya dapat b-nya 2. Gitu ya. Untuk cari a-nya, tinggal kita input saja kemana aja bisa. Saya input ke misalnya 6a tambah b sama dengan 6 ya. Di sini saya pakai 6a tambah b-nya 2 sama dengan 6. 6a sama dengan 4. A-nya adalah 4/6 atau 2/3. Kita sudah dapat nilai A dan B di sini. Di soal ditanya adalah 3a tambah b. Oke, kita lihat ya. Maka nilai dari 3a tambah b sama dengan, masukkan a-nya 2/3. 3 kali 2/3 tambah b-nya 2. Hasilnya adalah, coret-coret, 2 tambah 2, 4 ya. Jadi 3 tambah b nilainya adalah 4. Oke, di sini jawabannya min 5 ya. Kita coba cek ulang dulu hitungan kita. Oke, x dari min 2 itu 3x tambah 2a, x-nya min 2, min 6 tambah 2a benar, x min 2 itu adalah 2ax min b, jadinya min 4a min b benar.
min 6 tambah 2 sama min 4A min B. Oke, saya pindah ruas, 6A tambah B sama 6 benar. S mendekati 3 itu adalah 2, betul. F3 itu 6A kurang B. 6A kurang B. Kita samakan, 6A kurang B sama dengan 2, benar. Kita kurangkan, oke. B-nya 2, 6 tambah 2, 6. Itu 6 kurang 2, 4. 4 per 6 atau 2 per 3. Ya, sepertinya sudah benar ya, 3 tambah B ya. Oke, jadi nilainya 3 tambah 2B nilainya adalah 4. Oke, kita ke soal nomor 9. Coba buat spesial dulu. Nomor 10. Oke, 2 soal lagi. Diberikan pernyataan tentang fungsi. Yang ditanya banyaknya pernyataan yang benar. Ada berapa buah pernyataan yang benar? Kita coba satu persatu ya. Pernyataan pertama, turunan dari Y sama dengan sin 2X. Kalau saya turunkan di dx atau y aksennya, 2X diturunkan jadi 2. 2X-nya dulu ya, turunkan. Kemudian sin 2X diturunkan jadi cos 2X. Jadi ini benar. Pernyataan yang kedua, turunan dari kosekan 4X. Kalau saya turunkan 4X-nya dulu jadi 4, ya. Y aksen sama dengan 4. Lalu turunkan kosekan. Kosekan itu turunannya adalah min kosekan min kosekan kotangnya, gitu ya. Jadi hasilnya adalah negatif 4 kosekan 4X kotangen 4X. Oke, yang kedua benar. Kita lihat yang ketiga. Ketiga, Y sama dengan sekan 2X. Turunannya adalah, turunkan dulu fungsinya ya, gitu ya. 2X turun jadi 2. Turunan sekan 2X adalah sekan 2X kali tangen 2X. Jadi pernyataan ketiga juga benar. Sekarang kita cek yang keempat, turunan dari tan 2X. Itu turunannya adalah, turunkan fungsinya dulu boleh, baru turunkan tangen. Turunkan tangen adalah sekan kuadrat 2X. Yang ketiga, yang keempat juga benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang kelima. Y sama dengan cos 3X. Turunannya adalah 3X menjadi 3 di depan. Cos 3X jadi min sin 3X. Ada minusnya ya. Min 3 sin 3X. Ini salah ya. Jadi yang benar 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang benar. Next, kita ke soal nomor 10. Turunan pertama dari tan kuadrat 2X. Oke, jadi fx sama dengan tan kuadrat 2X. Turunannya atau f aksen X-nya adalah, turunkan pangkatnya dulu, perhatikan. Tangen kuadrat 2X ini sama saja dengan tangen 2X dikuadratkan ya. Berarti ya. Jadi kita turunkan, ini turunan rantai, censul, kita turunkan pangkatnya dulu, 2 dikali tangen. 2 kurang 1, jadi 1, gitu ya. Pangkat 1 ini nggak perlu ditulis ya, tapi kita tuliskan di sini supaya jelas. 1 ini jadi 2 kurang 1. Sesudah turunkan tangen 2X, turunkan tangennya dulu, atau 2X-nya dulu juga boleh. Saya turunkan tangennya. Turunan dari tangen adalah sekan kuadrat ya. 2X. Baru turunkan dari 2X-nya adalah 2. Gitu. Jadi turunannya adalah 4 tan 2X ya. 2 kali 2 di sini 4. 4 tan 2X sekan kuadrat 2X. 4 tan 2X sekan kuadrat 2X. Jadi jawabannya adalah nomor 10. Oke ya. Jadi bagian pertama ini kita bahas nomor 1 sampai nomor 10. Ya, kita lihat di sini soal aslinya. Ini ada 25 soal. Nanti bagian kedua akan saya bahas nomor 11 sampai nomor 25 ya. Oke, ini adalah soal final semester ganjil ya. Semester ganjil untuk matematika minat kelas 12, matematika minat untuk sekolah Semak Penabur Gading Serpong. Oke, kita lanjutkan nanti di video berikutnya.